Inilah skenario simulasi penanganan bencana korban gempa 6 skala Richter yang terjadi di BBPKS Banjarmasin. Sedikitnya tercatat sebanyak 125 orang menjadi korban. Di antara mereka, 5 orang mengalami patah tulang, 2 lainnya mengalami cedera serius pada tulang belakang dan leher. Salah satu korban bahkan terjebak di reruntuhan plafon di lantai 3, mengalami patah tulang kaki dan harus dievakuasi secara vertikal oleh tim rescue menggunakan teknik tandem sebelum akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit. Selain itu, juga disimulasikan ketika ada lansia terjebak di gudang BPKS dan harus ditandu keluar ruangan. Tidak hanya itu, lebih dari 125 anak-anak dari sekolah rakyat dan para guru yang berada di kawasan tersebut juga harus dievakuasi secara massal ke posko pengungsian. Kegiatan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi dengan di kekuatan 6,0 skala Richter, kedalaman 10 km di BBPKS Banjarmasin. Ini merupakan dari SOP-nya kegiatan workshop peningkatan kapasitas tagana dalam rangka untuk penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi, kemudian Dinas Kesehatan dari KPKK, kemudian dari Basarnas, kemudian BBBD, kemudian dari PMI dan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan. Kegiatannya melibatkan 350 personil yang melakukan evakuasi, kemudian pelayanan dapur umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana yang harus dilakukan. Kerjasama tim sangat bagus dilakukan ini untuk meningkatkan kapasitas semua unsur stakeholder dalam rangka untuk penanganan bencana khususnya gempa bumi yang kita simulasikan hari ini. Harapannya kita pada para peserta, kemudian ini harus juga sebagai meningkatkan kapasitas kekurangan kita di mana, kemudian sistem koordinasinya bagaimana, dan harapan kita mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kalaupun kesiapsiagaan ini sangat penting. Kesiapsiagaan harus terus kita tingkatkan. Para peserta workshop sehingga para peserta itu tidak hanya teori yang mereka peroleh terkait dengan penanganan bencana, tapi juga teknis bagaimana penanganan bencana alam itu secara real di lapangan seperti apa gitu. Sehingga harapan kami sebagai lembaga kediklatan, peserta ini bisa memberi masukan pada akhirnya terhadap penyempurnaan kurikulum dan modul pengembangan kompetensi taruna siaga bencana seperti itu. Timnya melibatkan apa saja? Ini melibatkan teman-teman dari tadi seperti saya bilangkan, ada unsur dari TNI ya, dari Danramil, kemudian dari UPTD PKEK, kemudian juga dari Palang Merah, ada juga Polres Banjarbaru, kemudian juga ada BPBD juga ada, izin dari Pak Kodim ya, Kodim 1006 dan juga Basarnas, dan ini dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau secara keseluruhan Pak, Kian melihatnya ini seperti apa? Apakah sudah siap mereka? Ya ini kan jujur ya, kalau dari untuk kami ini kan baru, ini merupakan sesuatu yang wajar lah. Jadi ini kan menjadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ini merupakan proses media pembelajaran. Kami akan evaluasi secara mungkin secara berkala ya untuk perbaikan nanti ke depan seperti itu. Tapi secara garis besar saya lihat sudah sesuai dengan alur yang sudah kami sepakati. Meskipun bencana dalam simulasi ini adalah rekaan atau simulasi, para peserta penyelenggara sepakat bahwa kesiapsiagaan tetap harus menjadi prioritas utama, karena ketika bencana datang tanpa peringatan, hanya latihan dan koordinasi yang matang yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Pada acara ini kemudian diisi dengan fokus group discussion dan evaluasi hasil workshop sebagai bahan masukan untuk pembuatan modul penanganan kebencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Acara kemudian ditutup pada sesi sore harinya. Saya Nurwali Sudah dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Banjarmasin Post. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.